welcome back to Kipas Podcast bersama gue Kania dan temen gue nih. Hai semuanya, gue Saul. Oke, di podcast kali ini kita bakal seru-seruan dengan topik yang pastinya setiap episode itu selalu beda. Oke. But before that, gimana kalau kita panggil dulu nih para narasumber kita yang kece banget dan pastinya paham banget sama topik yang bakal kita bahas hari ini. Oke, bener banget nih Saul. Langsung aja kali ya kita panggil seluruh narasumber kita. Please welcome Sekar, Sefira, Fai, dan Faisal. Yeay! Coba dong kenalan dulu dong. Banyak. Halo. Cukup, aduh chaos banget ya ternyata di sini. Oke, coba kenalin dong satu-satu nih kalian. Ayo, kenalin. Dari siapa nih? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekar Ajeng wabarakatuh. ya. Kenalin, nama gue Sekar Ajeng Syahrani. Bisa dipanggil Sakau. Tapi ingat, saya tidak Sakau beneran. Hai Sakau. Hai Saka. Tapi Oke, nggak halo sakau. semuanya. Kenalin, nama gue Sefira Amanda, tapi kalian bisa panggil gue Vira. Yeay. Hai. Hai, Vira. Hai, Kira. Oke. Sekarang gue ya. Semuanya kenalin. Nama gue Fairuz Zahira Sulaiman. Tapi Wah. kalian bisa panggil gue Fairuz atau Fai aja juga gak apa-apa. Hai, Hai. Halo. Nah, sekarang giliran saya ya. Nah, Udah semua Hai belum sih? semua. Udah semua ya? belum ya. Ini satu lagi. Belum ya? Hai semua. Aduh. Perkenalkan kasih udahnya nama satu, saya. Sebentar, Bapak bayar dulu ya. Ayo tenang. Bayar dulu. Tenang. Ayo. Ya. Ini dia mau kenalan nih. Oke. Perkenalkan nama saya Faisal Ibnu Fakih. Kalian boleh kok manggil gue Iben ya. Oke, Iben aja ya. Halo Oke. Iben. Hai Hai, Iben. Ben. Yang paling ganteng di sini ya, Ben. Waduh, iya nih ya. Lah. Nggak ada lagi. Iya. Yang paling Ada ganteng itu lawan. yang bapak pojok kuning tuh, yang baju kuning tuh. Oh iya. Pak, jangan pulang dulu Pak sini. Ini Bapak mau pulang-pulang. Akrab ya, akrab. Akrab kita ya. Ini keren Namanya banget warung. ya semua narasumber kita nih ya ampun. BTW apa kabar nih kalian semua? Baik. Oh, baik. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Oh, Kenyang juga karena Alhamdulillah. kebetulan kita habis dari wartegnya Iben. Iya, Oh, betul. iya. Kacau Betul. banget. Jadi kalian udah pada kenyang dong ya? Udah pada kenyang? Iya. Kenyang banget, Betul. parah. Udah dong. Tadi makannya Alhamdulillah porsi deh kalau. porsi tukang gali. Aduh. Oke, alhamdulillah dong kalau misalnya kalian baik-baik aja sampai saat ini. Jadi gini guys, topik kali ini itu kita bakal bahas sebuah film yang pernah viral pada tahun 2019. Siapa coba yang nggak tahu sama film ini? Ayo, Apa pasti tuh? kalian Apa tahu. Apa tuh? Aduh, pura-pura nggak Gimana tahu tuh? nih ya. Aduh, Apa tuh, Kania? ini aduh. Apa tuh, Tahu Kania? nih. Aduh, nggak jadi ngomong nih saya ya. Aduh. Nih ya, oke guys. Sekarang kita langsung film yang kita bahas nih ya pada episode kali ini yaitu Wow. Yang excited. Tahu kan, Mas, tahu kan? Tahu banget. Nah, di sini pasti udah pada nonton film Parasite kan ya? Udah dong. Tapi nih ya kalau Kalau gue denger Kalau belum nonton nggak jadi narasumber di sini ya kayaknya. Oh iya. Iya, Ini pengamat Iya luar juga. biasa nih yang ada di sini nih Saul nih emang ya. Pertanyaannya tuh kurang gitu ya. Iya. Oke. Nih kalau Oke. gue denger nih ya. Kalau gue denger nih ya nih. Ini kayaknya pemerannya itu kece-kece banget gak sih? Ya gak sih? Oh Ya. my god, Bener iya banget. banget. Apalagi tuh ada Ayang Beb Park Sojun, kan dia tuh emang udah sering main drama gitu kan. Gue tuh udah ngefans banget tuh gitu, falling in love gitu sama si Park Sojun ini. Terus pas dia ada nih nongol di film ini kan di awal, sejak itu gue langsung kayak gue tahu nih film pasti kece habis badai. Waduh. Aduh, Park Sojun biasa lah pacar gue emang ganteng banget. Waduh. Hey, gantengan saya loh. Masa kalian lupa? Pada banget. Aduh. Udah deh Kal, diemin aja tuh si Ben. Tapi kan si Park Sojun tuh ayang gue kan dia cuma muncul tuh bentar doang ya, kayak ngibrit gitu, skibrit doang kan. Hibrid. Karena kan Oke, pemeran hibrid. utamanya tuh si main aktornya tuh si Choi Woo-sik gitu kan. Nah,
dia tuh kacau. Aktingnya di film ini menghayati banget kayak, aduh nggak tahu deh, pusing. Gue setuju banget parah. Dia kan tuh temannya si Kim Taehyung ya. Nah, gue tuh emang nge-stalk dia karena dia temannya Kim Taehyung kan. Tapi ternyata tuh emang aktingnya juga bagus. Terus yang jadi adiknya tahu gak sih yang jadi guru seni di film itu kan si Sodam. Itu gila, gue ngefans banget sama dia. Dia bener-bener cantik. Terus aktingnya tuh senatural itu. Kayak parah, cinta banget gue sama dia. Iya. Terus tahu gak sih kalian tuh kalau film Parasite tuh dapat banyak banget award, tahu? Oh my god. Oh my god. Sumpah. Kayak gue kan sering scroll gitu kan, berita kan dari film nih sampai aktor, aktrisnya, sampai sutradaranya tuh berjejer awardnya. Kayak kalau gue hitung-hitung itu ya, rajin banget nih gue ngitung. Ya tuh ada tuh sampai sekitar 50 award gitu masalah. Waduh. Banyak Nah, banget ya. bener tuh, banyak banget tuh. Nah, kalau nggak salah nih, gue pernah denger juga nih, pernah baca beritanya juga kan. Kalau nggak salah mereka tuh dapat 4 award nih dari Oscar. Kayak, ya bayangin aja gitu kan, Oscar bukan kaleng-kaleng ya kan. Gede banget. Gengsinya tinggi. Parah. Keren. Emang Gue juga ngefans banget deh sama sutradaranya si Om Bong Joon-ho. Ya, dia keren banget. Dia tuh bisa ngebuat film Parasite kayak sekeren itu gitu loh kayak. Om aja lo akrab banget apa gimana sama Om Bong Joon-ho itu? Ih, lo nggak tahu aja kan, dulu gue tuh tetanggaan tahu sama si Om Bong Joon-ho di Kemayoran. Oh, pantesan. Dari muka-mukanya tuh ya, kayak dia kalau ke PRJ suka mesen kerak telur nggak sih? Aduh, iya. Makanya, iyain aja deh. Udah guys, dan pada berantem. Dan gue mau ngasih tahu juga kepada pendengar nih, kalau gue suka banget sama aktingnya Pak Sodam. Lagi yang bagiannya Chicago itu. Iya tuh yang Illinois, Chicago itu, wah itu catchy banget sih. Yang pas pertama kali tuh kayak langsung keinget-inget terus, mantep banget sih dia. Tapi Chicago tuh Chicago beneran kan ini? Bukan Cipete kamu goyangan. Bukan ayam juga ya? Debak. Kalau kata orang Korea mah debak guys. debak. Iya. Nah, kalau gue nih suka banget sama aktingnya pas dia ngumpet ke basement tuh ya kan, yang pas dia lari ke basement, nah itu tuh kayak feel horror, feel seremnya itu emang dapet banget, nyelekit banget ke hati ya kan, kayak deh, mantep. Iya bener, gue ngeri dah tiap nonton bagian yang di basement itu kayak serem banget. Tenang aja, kan ada gue. Aduh. Gue pondok gimana gitu ya? Ada aja. Ada apa nih? Aduh, saya tidak mengerti. Aduh pusing saya. Aduh, nggak ngerti saya. Nggak bisa saya dengerin, nggak bisa. Oke, suka banget nih gue sama yang chaos kayak gini. But overall, kalian suka nggak sih sama filmnya secara keseluruhan? Kalau gue sih jujur nih, sebenarnya gue tuh emang yang nggak terlalu tahu sama yang kayak film Korea gitu kan, Korea Selatan yang nggak tahu, dari Korea Utara ya kan, beliau. Nah tapi pas gue nonton nih film nih, ini kan kayak, waduh kece banget dari alur ceritanya, dari latarnya, dari yang rumah keluarganya di basement tuh, sampai yang rumah majikannya yang segede gaban itu tuh. Nah pokoknya semuanya tuh, endingnya, plot twistnya, semuanya tuh emang benar-benar mind blowing banget kan. Nah di situ tuh emang benar-benar ngegambarin banget perbedaan kayak strata sosial sama kastanya, itu emang kelihatan banget beda gitu. Jadi keren deh, kacau. Waduh. Emang berarti film ini tuh bagus banget ya. Nih. Kalau misalnya buat Saul sendiri, gimana sih pendapatnya tentang film Parasite ini? Coba. Aduh gimana ya kan? To be honest, gue udah nonton filmnya, dan first impression gue tuh ini relate banget ya sama keadaan real life sekarang kita ini. Dan filmnya tuh secara keseluruhan kece banget, sumpah gue speechless. Kalau kata orang Korea mah debak kan ya. Apresiasinya juga dapat award banyak. Iya bener, debak banget. Apresiasinya juga dapat banyak award, banyak banget. Like ini worth to watch banget. Kayak debak banget. Oke. Wah, emang berarti kita tuh harus nge-appreciate banget gak sih? Mulai dari sutradaranya, krunya, aktornya. Soalnya mereka tuh udah kece-kece abis buat nampilin film Parasite ini jadi yang terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Kece. Standing applause. Yes.
Oke, tadi kan kita udah bahas nih, mulai dari para aktornya sampai award yang didapetin sama si film Parasite ini. Sekarang kalian ada dong yang nyeritain atau review dikit lah tentang film ini. Gue mau nunjuk nih salah satu. Coba deh, Sakau, perasaan lo pas nonton tuh kayak gimana sih? Gue kepo nih. Kalau gue sih ya, pas nonton tuh kayak udah ngerasa, ceritanya kayak keren banget gitu loh. Ceritanya tuh mencekam gitu, kayak takut, bikin gue bertanya-tanya, kayak masih tiap karakternya gimana, kayak alurnya tuh berombak-ombak kayak roller coaster. Waduh, kayak berasa main di depan berarti dong ya. Iya, Iya Ben, yuk besok ke depan yuk main. Tapi kan kita nggak perlu ke depan nih, soalnya nonton Parasite aja sebenarnya emang udah bikin kita kayak naik roller coaster gitu kan, muter-muter. Emang keren banget. Bisa. Bisa. Oke, coba dong. Gue pengen denger lagi dong dari yang lain nih. Coba ceritain tentang film Parasite ini dong. Coba ya, dimulai dari gue dulu ceritain. Ntar ada yang lanjutin ya. Jadi ini tuh ada keluarga yang hidupnya di bawah tanah. Dia tuh tinggalnya di kayak basement gitu deh. Orang Korea tuh biasanya nyebut Banjinha. Nah, kita sebut dia tuh sebagai keluarga Kim ya. Nah, keluarga Kim ini emang miskin banget. Dia tuh emang tinggalnya di daerah orang yang warga kelas bawah gitu deh. Nah, pemeran utamanya kan itu si Kiwo. Kiwo itu temennya itu nawarin nih kerjaan bahasa Inggris kan, karena buat gantiin temennya, karena dia ini mau pergi kan ke luar negeri. Nah, akhirnya si Kiwo mau nih buat jadi pengajar bahasa Inggris di keluarga kaya. Nama keluarganya itu kita sebut keluarga Park gitu ya. Tapi si Kiwo ini tuh otaknya licik. Akhirnya dia ngerancang simbiosis parasitisme ke keluarga Park. Karena keluarga Park ini tuh kaya, tapi dia tuh polos sama cuek gitu loh. Jadi akhirnya dibodoh-bodohin nih sama si keluarga Kim yang miskin, tapi itu dia emang jago buat kayak ngebohongin orang kan. Akhirnya dimulai dari si Kiwonya yang jadi guru bahasa Inggris, terus ngebawa adiknya buat jadi guru seni, terus ngebawa bapaknya buat jadi supir, sama sampai ngegeser pembantu rumah tangga yang udah lama di situ jadi ibunya. Kayak bener-bener dia ngegeser semuanya gitu loh, kayak otaknya tuh bener-bener jalan banget. Akhirnya keluarga Kim ini berhasil buat ngerebut semua lowongan kerja yang ada di rumah keluarganya si Papa gitu. Oke, gue lanjutin ya. Terus oke. Ini makin seru nih ya. Ya, lanjut. Si keluarga miskin ini tuh enjoy banget sama kehidupan yang baru kan, nyaman gitu. Soalnya mereka tuh pada di rumah majikannya yang segede gaban dan mewah gitu kan. Nah, nggak lama dari situ, tuan rumahnya itu majikannya kan pergi, terus kayak ya piknik gitu, tapi abis itu pulang tuh. Terus keluarga Kim tuh sama Park berantem di bawah, di basement, sampai ada bunuh-bunuhan. Nah, nextnya keluarga Kim ini ngumpet di bawah meja sampai tengah malam lah gitu. Karena mereka tuh sebenarnya pengen nyelinap gitu, diam-diam keluar dari rumah itu karena ada insiden tersebut kan, mereka mau kabur. Tapi malah hujan deras, jadinya malah rumah asli mereka itu kerendam banjir, dan mereka tuh nyoba buat sebisa mungkin tuh nyelamatin barang-barang mereka lah gitu, harta benda mereka. Sampai akhirnya tuh si Kim tetap kejebak di basement rumah majikannya. Abis itu nextnya selanjutnya dia hidup dengan ya penuh kesedihan, karena kayak ya sia-sia aja selama ini gitu kan, udah simbiosis parasitisme, tapi ya akhirnya dia kena juga batunya gitu. Aduh, kalau gue sih paling takut tuh yang bunuh-bunuhan itu loh. Gila. Ya itu serem banget itu tuh. Gue jadi ngeri nih. Kacau, gue jadi ngeri banget nih. Iya, lebay lu, Ben, lebay. Kok gue jadi sedih ya? Emang pasti film ini tuh kayak kece banget gitu. Aduh, Kania, ayo jangan nangis, ayo Kania, ayo. Emang ini film kacau banget, ayo jangan nangis, ayo. Oke, kita balik lagi nih ya. Oke, setelah kita bahas tentang film ini ya, menurut kalian nih dari sisi politik ekonominya seperti apa? Ayo, boleh dijelaskan. Iya guys, bener banget. Soalnya kan ini film tuh punya unsur ekonominya kayak kental banget ya. Coba dong tell me about your opinion dari segi ekonomi politiknya. Coba boleh
di sharing-sharing sama kita-kita. Coba gue kali ya. Jadi Iya, boleh. di film Parasite ini, jujur gue tuh emang ngerasa banget ya, dari segi ekonomi kayak gap antara kaum borjuis sama proletarnya tuh berasa banget. Kan di awal tuh dikasih unjuk ya, rumahnya si Kiwo ini benar-benar di apartemen yang kayak bawah banget, kayak dia tuh di basement gitu, tapi di atasnya ketika dia naik ke jalanan, itu tuh langsung rumah orang-orang yang gede banget, kayak padahal itu tuh sebenarnya nyambung gitu loh jalanannya. Jadi kayak waktu itu emang udah kelihatan sih, apalagi kan di adegan awal tuh ada ya, yang saking gak kelihatan tuh rumah karena di bawah tanah banget, itu tuh sampai dikencingin orang yang mabok gitu loh, karena nggak ngeh kalau di situ tuh ada rumah gitu. Iya, benar banget. Oh, Terus menurut wow. gue, in my opinion, di film ini tuh secara nggak langsung memberi para penonton ya gambaran tentang kesenjangan yang benar-benar terjadi di Korea Selatan sana, dan ya emang terjadi juga di negara-negara lain pastinya. Seperti masyarakat yang emang terlahir sebagai keluarga miskin tuh disebutnya sendok kotor, yang dimana mayoritas mereka ini tuh adalah keluarga yang nyaris menyerah untuk memanjat strata sosial yang ada karena berpenghasilan rendah dan juga emang terlahir miskin. Jadi tuh dari generasi ke generasi nih, dari nenek moyangnya, buyutnya, neneknya, orang tuanya gitu kan, anaknya, cucunya, cicitnya tuh semuanya miskin gitu kan. Berbanding terbalik banget sama yang udah terlahir kaya. Mereka dapat privilege dari lahir tuh disebutnya tuh golden spoon gitu, atau sendok emas di Korea. Kayak jauh banget gitu. Dan setahu gue tuh konsep ini sebenarnya udah ada lama banget ya di panggung politik dan hadir di tengah harga rumah tuh yang gak terkendali banget deh, juga perekonomian yang lagi mandek pada saat itu, sehingga merusak dan mengurangi dukungan terhadap Presiden Moon Jae-in gitu guys. Nah, jadi pada dasarnya nih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh film ini nih merupakan sebuah kritik tajam terhadap masyarakat modern yang ada di Korea Selatan gitu guys, gitu kan. Nah, seperti contohnya ketika sutradara Bong Joon-ho ini tuh menyoroti kota Seoul ya kan, yang dimana di sono tuh emang kelihatan banget gitu yang namanya kesenjangan antara si kaya sama si miskin ya kan. Bahkan para pemuda di Korea Selatan tuh sempat menjadi pesimistis di tengah sistem pendidikan, dunia pasar kerja di sana tuh yang emang sangat-sangat kompetitif sama ketat banget gitu kan. Nah, sehingga akibat dari itu tuh akhirnya dukungan terhadap Presiden Moon Jae-in itu turun sampai ke 45% pada awal Februari waktu itu. Banyak ya anjloknya ya? Wow. Banyak banget. Nah, akhirnya dari situ banyak anak muda yang menyatakan ketidakpuasannya karena prospek ekonomi mereka tuh emang nggak ada kayak peningkatan gitu kan. Nah, ada lagi nih satunya itu contoh adegan yang ada di film Parasite itu yang waktu dia masuk ijazah tuh, tahu kan, masuk ijazah. Ya, tahu. Nah, itu tuh sebenarnya itu tuh menggambarkan sebuah skandal yang emang pernah terjadi gitu, yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Korea Selatan, yaitu si Cho Kuk waktu itu. Nah, akhirnya karena ketahuan dia tuh mengundurkan diri pada bulan Desember dan dituntut akibat memasukkan dokumen tentang investasi keluarganya dan juga upaya untuk mendapatkan izin masuk ke bagi anak-anaknya ke universitas ternama gitu. Wow. Oke. Ini emang berarti film ini tuh pantas banget ya. Maksudnya dapat penghargaan dan alur ceritanya tuh juga bagus banget gitu loh. Ini tuh juga memberikan makna yang ngena juga. Emang ini patut banget sih buat jadi pembelajaran buat kita semua ya, Mas. Betul banget. Ya, bener banget. Gue setuju banget, totally agree sama lo kan ya. And it's related with the real thing that is happening between society right now, right? Anyway, sedih banget kita udah ada di penghujung acara kita kali ini. Thank you banget buat Vira, Sakau, Fai, dan Iben yang udah mau bagi-bagi nih di Kipas Podcast. Kita tepuk tangan dulu ya buat kalian ya. Wow, heboh, say. Kipas Podcast tuh pecah banget bareng kalian guys. Please datang lagi ke Kipas Podcast bareng gue dan Kania ya. Gue tunggu kalian di sini. Oke, Thank you semuanya. Nantikan episode 2 Kipas Podcast terbaru lainnya di sini, dan terima kasih buat semua yang udah mau dengerin sampai akhir. See you everyone. Bye. Bye.